Halo semuanya, kembali lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi Mantapu. Oke teman-teman, hari ini kita sudah semakin dekat dengan TKA. Bahkan waktu video ini diupload udah kurang dari seminggu teman-teman. Gimana persiapan kalian? Semoga kalian semakin matang persiapannya dan semakin ready untuk menghadapi TKA. Karena nilai TKA ini akan sangat berpengaruh untuk kalian SNBP teman-teman ya, jalur undangan. Teman-teman, by the way sebelum mulai kita akan membahas soal-soal TKA. Soal prediksi TKA yang pasti keluar, yang pasti mirip dengan soal aslinya. Aku mau kasih tahu kalau misalnya sekarang lagi ada program persiapan intensif TKA bareng aku dan tim Mantapu Academy. Sebenarnya ini sudah berjalan programnya, cuma kalau kalian masih mau daftar, masih bisa teman-teman. Pesertanya udah banyak banget dan mereka semua merasa terbantu, merasa kelasnya seru. Kalian bisa ikut dan kalian masih dapetin modul dan rekaman kelasnya lengkap. Programnya sampai tanggal 31 Oktober, jadi kalau kalian daftar sekarang, daftar hari ini, bisa ikut dan bisa akses ke modul dan rekaman kelas yang sebelum-sebelumnya juga. Semakin cepat kalian daftar, semakin kalian tidak ketinggalan. Jadi buat yang mau daftar, buruan daftar guys di link ini. Belajar bareng peserta yang lain dan belajar bareng tutor-tutor terbaik di Mantapu Academy. Oke, kita akan mulai bahas soal siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian, dan siapkan mental kalian. Bisa siapin mental sih, kan seru ya. Oke, let's go, kita mulai. Oke, soal pertama ini adalah soal eksponen. Ini pasti keluar, jaminan 100% keluar guys ya. Jika X sama dengan 8 dan Y sama dengan 27, nilai dari X pangkat min sepertiga dikali Y pangkat 2/3. Artinya apa? 8 dipangkat minus 1/3 ya kan? Dikali 27 pangkat 2/3. Nah kalau ada kayak gini teman-teman, kita harus mengubah 8 dan 27 ini ke basis yang paling simple atau paling sederhana gitu kali ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. Berarti ini 2 pangkat 3 pangkat min sepertiga dikali 27 adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkat 2/3. Nah ingat, kalau misalnya ada bilangan berpangkat, terus dia dipangkat lagi, artinya pangkatnya dikali. Jadi ini 3 dikali min sepertiga, coret-coret jadi min 1 ya. Terus yang ini juga coret-coret jadi tinggal 2. Jadinya ini adalah 2 pangkat min 1 dikali 3 pangkat 2. Ingat, kalau pangkat min 1 atau pangkat negatif, artinya dibalik jadi pecahan. 2 pangkat min 1 adalah 1/2 ya guys ya. Dan 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi setengah dikali 9 adalah 9/2 jawabannya ya. Yang C. Mantap teman-teman. Easy. Oke, soal berikutnya masih seputar eksponen dan persamaan eksponen teman-teman ya. Jangan panik, tadi ini 8, ini 4. Artinya itu adalah 2 pangkat sesuatu gitu kan. Kita rencanain dulu ya. Akar itu adalah pangkat setengah. Ingat ya, kalau akar X itu adalah X pangkat setengah. Artinya ini adalah 8 pangkat X min 1. Karena akar jadinya dibagi 2. Gini ya. Terus yang kanan gimana guys? Yang kanan adalah 4 pangkat 2X, ini kan akar pangkat 3, jadi dibagi 3. Nah, terus 8 sama 4 belum sama, disamain jadi 2 pangkat sesuatu. Yang kiri 8 adalah 2 pangkat 3. Ya, ini 2 pangkat 3, pangkat X min 1/2 gini kan ya. Ya, ini kali ya, sama dengan yang ini 2 pangkat 2, terus 2X/3. Nah, karena bawahnya udah sama-sama 2, jadi kita tinggal samain yang ini sama yang ini. Pangkatnya disamain ya. Yang ini tadi dikali kan ya. Jadinya ini adalah 3X min 3. Ya, dikali ini kayak gini. Dikaliin ya. Per 2 sama dengan apa? Sama dengan ini adalah 4X/3. 2 dikali 2X adalah 4X. Gitu ya. Nah, ini harus lancar teman-teman ya. Ini kali silang. Oke. Yang ini jadinya 3 dikali 3X min 3 sama dengan yang ini jadi 2 dikali 4X yaitu 8X. Gitu kan? Kalinya kayak gini ya. 9X min 9 sama dengan 8X. Pindah-pindah. Ini jadi kurang, ini jadi tambah. Jadinya X sama dengan 9. Oke? Selesai. Ketemu jawabannya yang B. Gitu teman-teman ya. Super easy teman-teman ya, mantap. Nah, kalau kalian masih belum lancar dan ingin menambah persiapan kalian, jangan lupa harus ikut kelas ngebut TKA teman-teman ya. Langsung daftar di link ini, kalian bisa dapat semua rekaman yang sudah berlalu dan kalian bisa langsung ikut kelas yang akan datang dan kalian juga bisa dapat modul dan soal-soal berkualitas dari Mantapu Academy. Buruan daftar sekarang, buruan daftar sekarang. Buruan daftar sekarang. Oke, soal berikutnya ini adalah barisan aritmatika dan ini ada triknya guys ya.
Kita lihat dulu. Barisan minus 2, PQ minus 23 merupakan barisan aritmatika. Oke. Terus, rata-rata 9 suku pertama, barisan tersebut adalah apa? Nah, biasanya ditanya apa? Jumlah kan? Jumlah 9 suku pertama dan sebagainya. Ini rata-rata gitu kan. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih sih PQ-nya itu berapa gitu kan. Atau bahkan kita nggak perlu tahu guys PQ-nya berapa. Kalian lihat ya guys ya. Ini kan min 2, terus P, terus Q, terus minus 23. Kalau bahasa aritmatika, bedanya sama kan? Artinya apa guys? Ini ke sini itu kan plus B gitu ya. Ini ke sini juga plus B. Dan ini ke sini juga plus B. Artinya dari minus 2 ke minus 23 itu melewati berapa B? 1, 2, dan 3. Ya kan? Karena beda 3 suku jadinya beda 3B. Ya, artinya apa? Min 2 ditambah 3B sama dengan minus 23. Nah, itu tuh triknya. Artinya apa? Artinya 3B sama dengan minus 23 tambah 2 yaitu minus 21. Sehingga B adalah minus 21 dibagi 3 yaitu minus 7 guys. Nah, artinya kita tahu nih bedanya adalah minus 7. Kalau mau dibalikin lagi ke soalnya, tinggal balik minus 2 terus minus 9, minus 7 lagi berapa? Minus 16 terus minus 23, minus 30 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah barisan aritmatikanya. Sekarang ditanya adalah rata-rata 9 suku pertama. Apakah kita harus mencari jumlahnya? Enggak guys, ini ada triknya. Jadi ini ada fakta menarik ya. Rata-rata 9 suku pertama itu sama dengan suku tengahnya guys. Ya. Jadi rata-rata 9 suku pertama itu adalah suku ke-5 sebenarnya. Suku ke-5-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini suku ke-5-nya minus 30 kan? Jadi jawabannya minus 30 guys. Jadi itu adalah fun fact teman-teman ya. Mantap. Nah, trik-trik kayak gini nih yang bakal kita pelajari di kelas Ngebut TKA ya. Jadi jangan lupa daftar teman-teman karena programnya itu sangat bagus dan aku pingin semua teman-teman dapat nilai TKA yang bagus ya. Khususnya matematika harus dapat 100. Oke teman-teman, jangan lupa daftar. Let's go. Oke, tipe soal berikut ini adalah soal TKA, tapi sebenarnya ini tuh pertama kali muncul di SNBT guys ya, di pengetahuan kuantitatif SNBT. Dan sebenarnya kan TKA sama SNBT itu mirip banget. Jadi kalian kalau belajar TKA tidak akan rugi karena kalian sudah mulai persiapan untuk SNBT dari sekarang ini guys. Ini adalah kecukupan pernyataan ya. Ini menjebak banget. Diketahui dua bilangan X dan Y, berapakah nilai X? Yang ditanya adalah nilai X. Kita lihat, jumlah kedua bilangan adalah 15. Artinya apa? X plus Y sama dengan 15. Nah sekarang kira-kira menurut kalian, cukup gak guys? Dengan satu pernyataan ini, kalau X plus Y sama dengan 15, X-nya berapa? Nggak cukup. Kenapa? X-nya bisa aja 14, Y-nya bisa 1. X-nya bisa 13, Y-nya bisa 2. X-nya bisa 100, Y-nya bisa minus 85. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Ada banyak kemungkinan X dan Y dari satu pernyataan ini. Jadinya, yang nomor satu aja tuh nggak cukup ya. Jadi yang ini udah nggak mungkin. A nggak mungkin, D nggak mungkin. Next, kita lihat yang dua aja. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 45. Ya, X kuadrat min Y kuadrat itu kan X plus Y dikali X min Y sama dengan 45. Nah ini kemungkinan juga banyak banget guys ya. X-nya bisa berapa, Y-nya bisa berapa. Masih banyak banget kemungkinannya. Jadi nggak cukup juga guys ya. Ini juga nggak cukup. Nah sekarang kita lihat kalau 1 dan 2 ini digabungin ya. Yang atas X plus Y sama dengan 15. Dan yang bawah X plus Y dikali X min Y sama dengan 45. Nah, karena kita pakai dua-duanya, berarti kan X plus Y 15. Kita masukin ke sini, artinya X plus Y sini jadinya 15 gini kan. Ini 15 dikali X min Y sama dengan 45. Artinya apa? Artinya X min Y sama dengan 45 dibagi 15 yaitu 3. Nah, kita dapat nih X min Y sama dengan 3, X plus Y sama dengan 15. Kita punya dua persamaan dan dua variabel. Artinya apa guys? Artinya kita bisa selesain guys. X plus Y 15, X min Y sama dengan 3 ya kan? Ini kalau dijumlah nih dua persamaan ini, Y-nya coret, 2X sama dengan 18, X-nya sama dengan 9. Artinya Y-nya sama dengan 6 guys. Nah, X sama dengan 9, Y sama dengan 6. Dapat guys. X-nya 9. Kita tahu nilai X dengan pasti, yaitu X-nya 9. Jadi, yang E salah, jawabannya yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Tapi, kalau satu aja, nggak cukup. Gitu guys. Nah ini tipe-tipe soal yang kalian harus biasain. Dan ini lumayan hot. Ini analisis, bukan cuma sekedar menjawab. Jadi harus bisa guys. Mantap. Jangan lupa ikut kelas Ngebut TKA guys. Kita bakal bahas soal-soal kayak gini. Oke? Next, ini juga soal yang pasti keluar guys tentang fungsi. Coba kita lihat ya. Ditentukan g(f(x) sama dengan f(gx). Oke.
Jika fx sama dengan 2x plus p dan gx sama dengan 3x plus 120, maka nilai p berapa? Nah, cara ngerjainnya gimana? Pakai informasi ini guys ya. Gfx artinya apa? Fx dimasukin ke G, ya kan? Berarti G fx adalah G 2x plus P, ya kan? Gx kan 3x plus 120, jadinya ini adalah 3 dikali 2x plus P plus 120. Berapa nih guys? Ini adalah 6x plus 3P plus 120, gitu ya. Terus lanjut, fgx ya, artinya gx-nya dimasukin ke P, berarti f gx-nya 3x plus 120 sama dengan apa nih? Masukin ke sini. 2 dikali 3x plus 120 plus P. Gitu ya. Sama dengan 6x plus 240 plus P. Nah, informasinya apa? Ini dan ini itu sama. Kita samain aja ya. 6x plus 3P plus 120 sama dengan 6x plus 240 plus P. 6x-nya sama-sama nih guys. Coret, cret, ya. P-nya pindah ke sana, jadinya minus P, jadinya 2P. Sama dengan 120-nya pindah ke sana, jadi minus 120 sama dengan 120. Jadinya dapat P sama dengan 60 guys. Gokil, dapet deh. Nah, easy kan? Mantap. Oke, soal terakhir untuk video kali ini guys ya, tentang fungsi lagi nih. Kali ini ada fungsi inverse ya. Kalau ada fungsi inverse, kita cuma perlu pakai satu trik, yaitu fungsi inverse bisa dibalik. Ya, kalau misalnya ada fx sama dengan a gitu misalnya ya, artinya f-nya bisa dipindahin, yaitu f inverse dari a adalah si x dalamnya, lihat ya. Nah, f itu bisa dipindahin. Nah, sekarang kita lihat f inverse dari k sama dengan 3. Artinya berlaku apa? F-nya dipindahin, k sama dengan f3. Nah, f3 ini apa guys? X-nya dimasukin 3 kan? Artinya f3 adalah 3 plus 1 per 2 dikali 3 min 4. Sama dengan apa? 3 plus 1, 4. 2 kali 3, 6. 6 kurang 4, 2. 4 per 2 adalah 2. Artinya K sama dengan 2. Easy. Oke, soal bonus. Ini adalah soal trigonometri guys ya. Diketahui tan A sama dengan 5 per 12. Dan alfa berada di kuadran 3 guys ya. Set. Ingat, kalau di kuadran 1 ini semuanya positif. Semua positif. Kalau di kuadran sini, ini cuma cos, yang ini tan, dan yang ini sin. Sekarang, kuadran 3 kan? Artinya, tannya pasti positif. Tapi, nilai sin alfanya pasti negatif. Ya. Nah, terus, tan alfa itu hubungannya apa sama sin? Ini penting guys. Ya. Tan alfa, nah ini tuh bisa pakai rumus, atau kita lihat nih guys. Tan alfa, ya. Berarti kalau kita gambar segitiga nih, alfa di sini kan? Ya kan? Tan itu apa? Tan itu adalah depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12 gitu kan? Ya, 5, 12. Tan alfa. Artinya ini adalah segitiga siku-siku dan ininya panjangnya berapa guys? 13 ya. Karena ini adalah angka istimewa atau triple Pythagoras. Yang artinya sekarang karena kita udah bisa gambar kayak gini, kita tinggal cari sinnya guys. Sin adalah depan per miring. Jadi sin alfa adalah depannya 5, miringnya 13. Cuma ingat, ini karena di kuadran 3, jadinya sin alfa harus negatif guys ya. Jadinya negatif 5 per 13. Nah nanti guys, kalau kalian lupa rumus-rumus trigonometri, sifat-sifatnya hubungan tan dengan sin dan sebagainya, kalian tinggal gambar segitiga guys. Itu akan sangat membantu gitu. Gambar segitiga, terus cari salah satu sisinya. Dari sini kita udah bisa dapat semua. Kalau ditanya, cos alfa berapa? Cos alfa ya 12 per 13. Tapi karena kuadran 3, cosnya negatif. Jadinya cos alfa adalah minus 12 per 13. Kayak gitu guys ya. Oke guys, jadi sekian video bahas prediksi soal-soal TKA. Teman-teman, aku ingetin sekali lagi, kalian harus belajar dengan baik karena nilai TKA ini penting banget dan sangat kepakai untuk SNBP, jadi jangan diremehkan guys. Dan dengan kalian belajar TKA, kalian tuh sudah nyicil untuk persiapan SNBT. Nah teman-teman, jangan lupa untuk ikut program Ngebut TKA. Kalian bisa daftar sekarang juga sebelum kalian ketinggalan makin jauh dari teman-teman kalian yang sudah ikut. Kalian bisa ikut untuk sesi-sesi berikutnya. Dan untuk sesi-sesi yang udah lewat, kalian bisa dapat rekaman dan modul lengkapnya. Tenang aja guys ya. Semua bisa kalian akses dengan Mantapu. Harganya cuma 28.000 guys per sesinya. Jadi murah banget. Udah langsung daftar aja, oke? Mantap. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan see you di video berikutnya. Semangat belajarnya. Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi Mantapu.